Eh, pernah nggak sih? Pernah nggak sih? Gimana Apa? ceritanya? Pernah nggak sih? Gimana ceritanya? Kapan? Pernah nggak sih? Gimana ceritanya? Pernah gak sih? Gimana ceritanya? Podcast Tanya Netizen. Permisi. Permisi Bu Sesa. Ibu-ibu. Ya, Kakak Sesa permisi. Iya. Saya kehilangan Kehilangan sesuatu. apa? Kehilangan keperawanan. Ya ampun. Ini Saya adalah pikir sudah nggak perawan. Jalannya ngangkang begitu. itu Anda. Saya tuh sampai nyeret aspal loh ini ya. Jalan tuh saking Apanya? gedenya. Apanya? Kesombongan aku. Oh. Ini kita pilih topik ya. Mm-mm. Ini podcast kita yang kedua. Yang pertama cuma introduction sih sebenarnya ya. Mm-mm. Cuman ini kita lihat-lihat di Instagram, ini lagi rame banget. Ini nggak tahu yang bikin siapa di website awalnya kan, ngomongin tentang perawan atau perjaka. Dan ini kalau diomongin di geng kamu, sebenarnya biasa aja ya. Iya, tapi kalau misalkan, kalau mau di mana? Sosial media, dibilang gini, ngomongin perawan-perawan. Tapi emang bener ya, ini beda. Kan kita punya dua nih, di Mm-mm. website sama di Instagram. Di Instagram itu semuanya kontra. Hampir mayoritas 80% kontra. Bener sih. Karena kenapa bedanya? Kalau di Instagram dia pakai nama asli atau pakai akun asli, harus terlihat suci dong. Kamu suci, aku penuh dosa, gitu kan? Iya, iya Aukarin. Jadi di situ kita Heeh. tahu nih. Nah, sedangkan kalau di website Itu itu kan bisa pakai bebas ya Bella. nama karangan, nama Mm-mm. samaran, dan kita nggak bakalan bisa tahu itu siapa. Dan itu kebanyakan berbanding 180 derajat sama yang di Instagram, yaitu Pro ya. semuanya pro. Pro itu karena bukan pro harus nggak perawan gitu ya, tapi pronya adalah mendukung satu sama lain orang yang perawan. Bahkan Nggak perawan. malahan banyak yang jadinya curhat. Bener. Karena mengalami masa itu. Kalau misalkan kita ngomongin nih Bel ya, 2020. Kadang kan gimana ya kalau ngomongin soal hal-hal seperti itu. Banyak kan. Tabu gitu kan. Iya, tapi kalau aku bilang Indonesia ini sok tabu itu loh. Sok tabu bener. Padahal Sok suci. Bener. Ngomongin soal seks gitu. Seks lagi. Seks itu kan sebenarnya gimana ya Bel ya kalau misalkan kita Seks tahu. itu kebutuhan. Sebenarnya kebutuhan semua manusia. Cuman kenapa? Aku tuh cari HP. Aku tuh Oh. mau googling, ya kan? Coba googling. Gitu. Aku googling yang namanya apa tadi? Seks Seks, ya kan? Seks itu nih aku bacain ya. artinya. Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki Aha. yang sering disebut jenis kelamin. Sedangkan seksualitas itu menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural. Waduh, otakku pecah dengernya gitu-gitu ya. Taunya Kamu berasa ngesek kayak gitu ngomong lah. sama Bu Guru gak sih? Iya Ibu, pakai kacamata, pakai bau penggaris, terus pakai rok mini gitu. Iya kan? Cetar. Padahal aku lagi gak pakai rok. Pantesan banyak kelelawar. Celana, kurang ajar. Laba-laba keluar dong. Hah, gitu. Hey, bukan. Bawa ikan asin gak sih? Gak kan? Harum kan? Tapi kita ngomongin lagi tentang perawan gak perawan ya. Mm-mm. Ini emang perdebatan yang menarik karena memang pernah kita bahas berdua. Dulu banget, ingat nggak? Banget. Dulu banget ingat nggak? Waktu Iya. kita masih tandem jadi penyiar. Sesa ini yang memang aku menghargai, beneran aku serius menghargai orang yang memang menjaga keperawanannya. Tapi dia Perawanan. harus punya ini ya, jangan ikut-ikutannya. Dia harus punya prinsip sendiri. Nah, Sesa Betul. ini itu punya prinsip, dan aku juga punya prinsip kalau perawan itu bagi aku nggak penting. Maksudnya untuk ya, menjadi nanti kalau aku. Kalaupun nanti kamu menikah gitu kan, Mm-mm. terus pasangan kamu ternyata sudah tidak perawan, ya it's okay gitu. It's okay. Aku nggak akan menuntut, justru ini dari hatiku yang paling dalam ya. Mm-mm. Aku cari yang nggak perawan. Karena di sini Indonesia itu tidak apa ya? Apa mungkin karena gara-gara nggak equal gitu antara cewek sama cowok. Jadi contohnya gini, cowok ngerasa lebih di atas dari cewek karena cowok sering ngebayarin, cowok sering apa ya, memberikan sesuatu, dan cewek ini Oke. kebanyakan menerima. Ini pandangan Abel ya. Oke. Cewek sering menerima, akhirnya cowok itu ngerasa punya hak akan cewek itu. Jadi dia menuntut nih, kalau aku udah kasih duit, udah kasih berbagai macam
barang atau apapun, Souvenir gitu ya. souvenir gitu yang nanti mungkin kadang kalau putus juga minta lagi gitu kan. Bisa ya, bisa. Kamu harus dituntut untuk sesuai dengan apa yang aku pinginin. Cuman aku tuh pengen kasih edukasi ke netizen semuanya ya. Kalau yang namanya equal, apa yang kamu lakuin, jadi kamu harus legowo gitu kalau pasangan kamu atau cewek kamu juga berbuat yang sama. Iya Itu sih. yang pasti aku pikirin sampai sekarang nih. Bener sih. Tapi kadang Bel, nggak semua cowok itu punya pikiran kayak kamu. Iya Heeh, makanya. karena ada beberapa kan yang dia nih senakal-nakalnya cowok mau ngapa-ngapain kayak itu nggak bakal kelihatan Nggak ada gitu kan. bekasnya ya Sedangkan kan. cewek nggak bisa disalahin gitu juga karena ternyata juga nggak semua cewek itu selaput darahnya Mm-mm. itu bisa segampang itu ketika. Jadi aku tuh bingung Bel sebenarnya kalau ngomongin soal perawan atau enggak. Jadi Definisinya nggak perawan tuh seperti apa gitu betul maksudnya? gitu loh. Karena ada ini ya kalau udah married nih, udah married. Dia udah berkali-kali begitu. Itu nggak jebol, guys, gitu Oh, loh. salah lubang Ternyata kali ternyata lubang atau hidung. di belakang. Yang belakang. Kebiasaan. Iya, aduh. Terus habis gitu dibayar dong. Maaf, Duh, maaf sayang. gimana? Kebiasaan dan cewek juga kebiasaan Nah, nerima gimana? akhirnya. Oh iya, Oh, buat rokok ya, sayang. Oke, terima kasih. Aku beliin rokok di warung ada gitu. ya? Ada ya kasus kayak gitu ya? Jadi Ada. Jadi itu kekecilan kali, enggak. Ses. Jadi itu memang seelastis itu selaput darah tuh. Oke. Ada yang Iya, aku begitu. bayangin loh ya karena kepala bayi aja bisa keluar dari situ gitu. Nah, terus ada juga yang memang jadi aku tuh bingung sebenarnya definisi nggak perawan tuh kayak gimana. Karena ada beberapa yang aktivitas olahraga atau apa itu kayak ada tuh ya dulu teman aku. Mm, Dia kayak suka apa sih panjat Oke. tebing gitu kan. Itu Kepentok. robek Oke, dan kan berdarah. dan emang panjat tebing kan harus ngangkang yang dari kaki satu ke Iya, wall pijakan yang climbing gitu kan. lainnya itu kan. Robek Bel gitu Oke. loh. Terus habis gitu udah lama sebenarnya satu pertemanan ini udah kayak pada lupa gitu loh. Ketika dia udah menikah dan dia tuh ngomong ternyata waktu itu tuh selaput darah. Jadi ketika pas dia Oh, udah terus ya teman-teman pada bilang gini, "Hah, masa iya sih baru sekarang dibelahnya?" heeh. gitu Karena kok kan. udah poh gini gitu kan, Heeh. padahal nggak mesti orang-orang selaput darahnya robek itu gara-gara eh, penetrasi gitu, hubungan Bener, seksual. bener. Nah, Abel juga punya cerita nih. Kebanyakan cewek-cewek itu kan ini temen aku sih, Hmm, cerita cewek-cewek gitu kan. hmm. Karena kan kita Oh, orangnya girls terbuka. time gitu ya? Girls time. Karena aku Oh cowok, iya aku iya dengerin benar-benar kamu mereka. pendengar gitu ya. Siapa lagi cowok yang mau dengerin gitu kan. Jarang loh Bel. Jarang, Ak- biasanya cuek. Aku harus apresiasi kepada Abel nih. Selalu Wuhu. mendengarkan curhat-curhat perempuan. Jadi teman aku waktu SD Ah, itu hampir 2 orang ya yang cerita kayak gitu. Dia tuh suka bersepeda dong. Bersepeda kan ada sadel tuh. ah. Nah, gara-gara pakai sadel itu zaman dulu SD kan masih Sadel belum atau jok sih itu? sadel. Sadel ya. Ya, ya pokoknya Oh buat iya iya dudukan iya. lah, Ah, ah, buat dudukan ya. Aku nggak tahu juga namanya apa. ah, ah. Aku taunya sih sadel ya kan. Itu keenakan. Itu SD loh kelas 6. Hmm, Ngerasa enak waktu dudukin sepeda itu. Oke. Jadi dia sini dong, Mawar, anggap aja namanya Nah. Mawar ya. Mawar, udah berhenti sepedanya. Bentar, masih 1 lap lagi. Dia Serius? enak-enakin, Itu diputer-puterin. SD. SD. Jadi karena kurangnya pengetahuan seksual, Nah. cuman dia ngerasa enak. Nah. Kan namanya anak ya. Mm. Enak, diterusin kan. Ini apa nih? Apa nih perasaan apa ini mengganjal, dan itu naik sepeda kayu itu diputer-puterin, dan mungkin dia juga sobeknya gara-gara kena sadel itu. Kadang kan juga ada yang kepentok, Iya. ada yang ini nggak mesti bener-bener Bener penetrasi sih. sih. Kalau misalkan ngomongin soal itu tadi ya, anak SD. Hmm. Sebenarnya kita tuh nggak bisa loh Bel 100% nyalahin anak-anak kecil sekarang. Kalau kita tahu ya kan di Instagram kayak gitu-gitu kan. Ayah, bunda, Belum apa-apa kayak ya ampun nak, pipis belum kenceng aja udah ayah pipis masih bunda. mencar berdua gini Nah, kan itu. garisnya. Jadi kalau misalkan ya salahin lah konten-konten yang ada di Instagram atau salahin lah acara-acara televisi gitu. Hmm. Sebenarnya kita tuh bingung mau nyalahin siapa. Anak itu kan harusnya dari kecil tuh memang udah dikasih tahu yang namanya sex education itu kan. Bener, ini tahun 2020 loh Bener, ya. Kalau bener. kamu menjadi
Orang tua. orang tua muda nih Hmm. sekarang, jangan jadi kayak orang tua kamu zaman dulu kalau Bener. ngomongin tentang seks itu tabu ya. Ini yang jadi pengalaman juga sama Abel, banyak Hmm. teman-teman Abel nih ya, itu udah dari kecil banget, itu udah diajarin macem-macem. Contoh udah dikasih tahu, misal nih SD atau SMP, ini kan pasti berhubungan sama teman-teman banyak kan. Bener. Lawan jenis udah mulai kenal, SD kelas Mm-mm. 5, kelas 6 udah mulai kenal. Ya biasa Nah, masa-masa pertumbuhan itu itu. harusnya udah mulai dikasih tahu. Misalnya contohnya, ini bukan kita bermaksud menggurui ya. Ini pengalaman dari orang tua teman aku. Dia nanya gini, udah punya pacar ya, udah Hmm. ada yang ditaksir ya. Nah, kalau kamu mengekang anak kamu itu jadinya pinter berbohong. Bener, karena itu kayak naluri manusia, tau gak sih? Bener. Makin dilarang tuh makin penasaran. Itulah Bel, kenapa? Nih, Sesa kan punya anak nih. Mm-mm. Punya Iya, dari anak. kecil nih Bel, kayak karena aku nggak mau gitu, nggak mau dia itu tahu dari orang Kamu dulu lain. seks bebas? Hey, Nggak ya? menikah muda, Menikah muda, bener. nggak lah. Tapi emang aku tahu sih Sesa ini perawan, saya benar-benar menikah ya. Bener ya? Hmm. Sama cowoknya juga kan? Iya. Iya kan? Jadi aku ngerasa itu equality gitu loh. Itu benar-benar kenapa sih dia ngasih tahu itu? Aku udah bukan berusaha sih ngomongin ses, yakin nih nggak mau nyoba dulu. Dulu kan pernah bilang gitu Iya, ya. namanya penasaran tuh pasti ada Bel. Aku bilang, ses nggak mau nyoba dulu. Apakah memang pacar kamu atau calon suami kamu ini memang suka cari yang perawan? Kamu bilangnya enggak gitu. Enggak. Karena memang sama-sama kita belum ngerti gitu. Dan kita pengen mencoba untuk nanti aja waktu menikah kan. Itu sebenarnya komitmen yang sangat susah sekali sih. Pengen berarti? Iya, wajar dong Bel. Sekarang kalau misalkan kita ngomongin soal apa sih naluri untuk seksualitas itu tadi ya. Itu kayak naluri manusia. Nah, jadi kayak Apalagi itu deh, cowok itu ya seminggu kalau misalnya nggak dikeluarin pusing. pusing ya. Cewek Atau enggak ya? kadang marah-marah, stres gitu kan. Nggak marah-marah gitu juga. Stres. Bukan stres juga, apa ya, gelisah. Oh, Kalau marah-marah itu kan kayak orang mens kan. Nah kalau cowok itu lebih gelisah, kayak aduh ada sesuatu yang mengganjal pengen dikeluarin, memang pengen kayak unek-unek atau apa ya. Jadi kalau Tapi ini misalkan nggak bisa begitu, bantuan dong. nggak harus bantuan, sendiri aja. Oh, Kalau sendiri. enaknya cowok itu bisa gitu kan, dari SD itu sudah mulai Sudah ya. melakukan masturbasi. Nah, yang aku pelajarin nih Bel, karena aku juga orang tua baru ya kan. Sedini mungkin aku juga pengen ngajarin anak aku itu Sex kita education. benar harus yang Tapi terbuka banget. yang sesuai. Dari Sesuai dengan umurnya. Nah, sesuai dengan umurnya, karena masih kecil banget kan. Itu aja udah kayak aku ajarin mana yang boleh dipegang orang, mana yang oke. tidak boleh dipegang orang. Setuju, itu bener-bener apa ya, memang harus tahu. Mm-mm. Jadi anak kecil harus tahu mana yang boleh dipegang. Bahkan orang tuanya sendiri nggak boleh megang ya kan. Bener, jadi kayak dia nih mandi gitu ya, mandi. Itu aku sambil nyanyi Bel. Kayak mana yang boleh, mana yang tidak boleh dipegang orang, mana yang boleh kamu pegang. Ini cuman kamu aja yang boleh pegang. Bahkan ibu atau ayah kamu tidak boleh pegang, kayak gitu. Awalnya ya pasti nggak ngerti. Tapi kalau namanya anak kecil ada nada Dan juga atau ada ini. meniru. Biasanya anak kecil Mm-mm. tuh meniru orang tuanya banget. Kalau orang tuanya suka ngomongin kenceng, Ya. dia juga otomatis ngomongin kenceng. Dan harus siap-siap sih. dan- Pasti akan ada pertanyaan dengan bentuk-bentuk kelamin itu. Oke. Dan kalau ngomongin tentang itu disesuaikan sama umurnya ya. Jangan anak Betul. kecil masih kecil banget kita udah mulai sex education. Penetrasi itu seperti ini. Ya Nggak dia ngowoh ngerti. aja. Apaan tuh? Dia cuman gitu. cengok gitu jadinya. Dan Mm. ngomongin tentang kenapa sih kita perlu adanya sex education Nah. semenjak dini, karena memang kita lihat dari website ya, Mm-mm. itu banyak ternyata perawannya itu bukan gara-gara kemauan sendiri, Ses. Karena dia itu kebanyakan dimoles. Apa sih dimoles? Dipaksa. Dilecehkan. Itu tuh. Pelecehan seksual. Bahkan aku mungkin ya, ketika aku sekarang udah dewasa, ini baru pertama kali aku kayaknya pernah juga gitu. Oh gitu. Cuman aku nggak ngerti. Jadi waktu itu aku nggak ngerti. Cuman waktu udah dewasa ini aku ngerasa kayak jangan-jangan itu moles gitu kan. Jangan-jangan itu pelecehan seksual terhadap anak. Secara tidak langsung gitu Secara ya. tidak langsung. Aku Oke. nggak bisa sebutin Iya, detailnya iya. seperti apa. Mm-mm. Cuman aku baru sadar itu termasuk tindakan pelecehan seksual terhadap anak. Nah kalau kita nggak tahu dari kecil, kalau misalnya kayak saya tadi udah ngasih tahu anaknya ya, Mm-mm. kalau itu nggak boleh dipegang, dia pasti laporan atau mungkin dia menolak.
ketika dipegang itu jangan, no no no, atau jangan gitu, atau lapor ke orang tuanya kalau habis Bener, dipegang. Jadi makanya itu. semakin cepat semakin bagus sebenarnya. Bener, jadi kayak mau kamu belum jadi orang tua pun gitu, ini kayak cuman ya nanti step-stepnya pasti akan mengalami semua ya kan. Betul. Jadilah manusia yang terbuka dalam artian itu kamu gak harus pinter, tapi yang penting kamu kayak bisa update. Terus kamu bisa kasih pengajaran ke anak kamu itu sesuai dengan umurnya. Dan itu harus, jangan yang gak boleh ya kayak gini, gak boleh. Semakin kamu bilang gak boleh, Dia dia akan makin semakin pintar untuk bohong. Penasaran juga. Mm-mm. Dan tadi ngelanjutin cerita Abel yang tadi ya, teman Mm-mm. Abel ini kan udah dikasih tahu mulai dari kecil ya. Mm-mm. Bahkan ketika menginjak bangku SMA, dia diajak dugem. Karena dia pasti tahu namanya anak remaja pasti akan mencoba hal-hal baru yang Penasaran teman-temannya ya. lakukan. Ya. Nah, dia diajak nih diajak dugem, ini namanya minuman keras. Kamu boleh ketika umur yang sesuai. Umur biasanya berapa sih? 17 atau 17 ya kalau dulu 21 ya, ya? sekarang berapa sih? Aku juga nggak tahu. Pokoknya 17 Ah. itu baru boleh minum ini. Ini rasanya seperti ini. Ketika udah 17 tahun dia diajak dugem, disuruh minum. Ini namanya alkohol. Nanti bakalan kamu temuin ketika kamu dugem. Nah, kamu coba rasain gitu. Dia rasa dulu, dia menolak dong, nggak enak. Terus dugem itu banyak asap ya. Ya nanti kamu begini. Ini teman-teman kamu, ada yang baik, ada yang jahat. Benar. Yang jahat tuh kamu diminumin, ini cewek kebetulan teman aku. Kamu diminumin, kamu nggak sadar. Akhirnya kamu dipegang-pegang atau yang tidak sesuai dengan keinginan kamu gitu Nggak enak kan. kan kalau dipaksa kayak Benar, gitu dia ya harusnya. dikasih tahu pilihan-pilihan. Tapi mama percaya atau papa juga percaya sama kamu. Kamu pasti bisa memilih apa yang bagus untuk tubuh kamu sendiri. Benar sih itu. Seperti itu. Aku suka orang tua yang seperti itu Itu akan gitu. menjadi PR ya. Dan tahu nggak? Heeh. Dan tahu nggak, anak itu sampai sekarang gak mau dugem karena udah tahu rasanya. Mm-mm. Dia memilih untuk tidak. Bahkan dia ditawarin ini rokok, nanti kebanyakan teman-teman kamu itu pasti akan ngerokok. Mm-mm. Rasanya seperti ini. Lebih baik kamu tahu dari mama, kamu tahu dari papa. Jadi kamu tahu mana yang mana yang benar, mana yang salah, dan itu pilihan kamu lagi. Sampai sekarang dia nggak pernah dugem satu orang itu. Keluarganya benar-benar terbuka. Beda sama kakaknya. Kakaknya udah dikasih tahu juga, kakaknya suka. Oh suka. Kakaknya suka. Tapi ya udah aja gitu orang Udah, tuanya tapi biarin aja. udah tugasnya udah selesai. Itu Mm-mm. pilihan kamu, itu tubuh kamu. Kalau kamu sembunyi-sembunyi, dan dia tuh nggak pernah bohong sama orang tuanya. Jadi mah pergi dugem ya. Sampai jam berapa? Yang penting jelas gitu loh. Sampai jam berapa? Oke, sama siapa? Ya udah, kamu bisa jaga diri. Itu Iya ngerasa sih. kayak kita punya tanggung jawab sendiri, tahu nggak sih? Nah itu loh Bel, makanya aku tidak mau mengulangi kesalahan-kesalahanku yang dulu terhadap anakku gitu. Kesalahan kamu apa nih? Iya kayak kalau misalkan nih ngomongin Dari orang tua soal kamu ke kamu atau gimana? bisa Oke. jadi sih kayak dulu kan terlalu kayak dilarang. Kolot Oh, ya, bener, masih ya. pulang anak cewek nih di jam 9 udah harus pulang. Lihat Sesa dulu pulangnya jam berapa ya kan? Jam berapa? 2, 3 ya kan Nakal juga ya. subuh. Iya. Sama sih, aku juga dari orang tua yang memang sangat-sangat sangat-sangat kolot, aku bilang. Ya. Bukan melulu tentang agama lagi nih di Bener, sini, dan melulu tentang adat bahkan ya, betul, adat-adat. betul. Kita nggak ngomongin tentang agama, kita ngomongin tentang adat-adat orang timur itu kan pasti yang harus cewek itu harus gitu-gitulah apa-apa iya gitu sih, kan, itu. dikotak-kotakin. Dikit-dikit tabu. Wah, Nah, itu. kita balik lagi ke website, sempet ya Abel tuh baca kalau ternyata mereka ini nggak perawan bukan atas keinginan mereka. Jadi mulai dari kecil Iya, atau ada sih mungkin yang kayak gitu. ada, aku pernah baca Mm-mm. diperkosa rame-rame sama tetangganya. Nah. Dan ketika udah diperkosa, dia mau nyoba untuk cerita pun dia malu Takut. gitu, Nah, takut itu. dijudge, apalagi sampai ada video juga. Ini aku sebarin ya, walaupun aku ketangkep atau segala macam. Nah, itu Ini loh video, Bel. ini bisa kamu malu-maluin seumur hidup kamu. Itu loh Bel, ancaman-ancaman macam gitu. Ayolah please, aku tuh paling kesel banget kalau misalkan ada korban pemerkosaan nih ya. Mm-mm. Maaf ya, maksudnya kita di sini juga ngebahas ini bukan yang mungkin Bukan ada yang memojokkan atau bukan mungkin apa, ada kita yang, mencoba untuk speak up buat kamu. ada dan yang mungkin pernah begitu, bukan kita kayak mengingat-ingat itu kayak menjadi luka gitu, trauma. bukan. Bener. Kita mencoba untuk mengedukasi yang lain atas
pengalaman kamu nih netizen ya, Hmm. salah satu individu yang mungkin pernah mengalami kekerasan seksual, pelecehan seksual, biar tidak terjadi ke generasi yang akan datang atau ke teman-temannya. Dan please, please, please banget ini. Kayak tolonglah para ini nih netizen gitu ya, kalau misalkan ada berita nih korban pemerkosaan kayak gitu. Yang disalahin atau yang lebih di-up coba korbannya. Iya benar. Nama Dikit-dikit, misal seharusnya kan gini ya, pelaku pelecehan seksual mm-mm, itu yang harusnya di-up namanya, harusnya. harusnya, dan juga yang korbannya itu yang disamarin. Ini kebalik dong. Betul. Sari umur 24 misal Aduh, ya nama sekolahnya samarannya. bahkan. Sekolah di sini menjadi korban pelecehan si XX. Loh, ini di Indonesia kebalik. Justru Aku kalau tuh paling kesel banget. di Amerika itu malah dilihatin karena memang ya pelaku-pelaku pelecehan Mhm. apalagi yang buat melecehkan anak kecil itu dipenjara, dipukulin sama Aduh, iya. korban-korban yang lain. Harusnya tuh begitu, Bel. Ya Jadi memang kayak aku juga setuju iya sih. kan, terus apalagi kayak gini nih, ngomongin soal pasti juga menikmati kan. Hello, mana ada sih kalau misalkan diperkosa abis gitu Coba gimana kalau coba? deh Bingung. diperkosa, "Entar ganti gaya." Nah, gitu. Terus Nggak ada apalagi dong ya. ada lagi ngomong gini, "Makanya pakai hijab dong. Atau Makanya makanya bajunya pakai tertutup." baju tertutup. Orang pakai baju tertutup di situ juga ada ya, ini bukti-bukti nyata, Hmm, bahkan banyak ada orang yang sengaja ini aku lihat ya, aku ngelihat banget ini ada orang yang bilang, "Makanya yang kamu bilang iya. itu orang baru bikin dan emang sengaja kayak mau mau ngejatohin gitu sebenarnya." Karena memang dia Oke. kan kita tahu nih di website kan pasti ada username yang sering komen. Nah, dia Benar. ini dilihat sama yang lain, sama netizen yang lain itu, ini baru bikin, diserbu dong, diserbu sama netizen yang lain kalau itu bukan masalah baju tertutup atau Baju, enggak. benar. Serius loh, orang otak ya, bahkan banyak korban yang speak up juga komen di situ. Saya memakai baju tertutup, Hmm. saya memakai hijab, dan saya juga masih tetap diperkosa. Itu gimana, pembelaannya seperti apa dong? Itu bahkan orang yang memang sudah benar-benar yang menjadi korban. Berarti kan bukan melulu tentang baju. Iya bener banget. Ada kok bahkan yang kayak sering kok cewek-cewek pakai hijab atau apa masih aja ada yang godain pakai yang assalamualaikum kayak gitu-gitu. Itu Nah, kan udah termasuk catcalling. betul. Sebenarnya kayak gitu-gitu, kamu bisa gitu kan apa ya, bisa langsung, ke orangnya langsung gitu. Ya Maksudnya apa nih gitu. boleh loh, sebenarnya boleh banget. Jangan takut atau kayak gimana takut maksudnya kayak apaan sih cuman gitu aja gitu Baper, takut loh. orang-orang juga dibilang, "Ah gitu aja baper, ah gitu Ih, aja lebay." Kan hmm. ini mengagubai kecantikan kamu. Kalau kamu nggak nyaman, kamu bisa speak up, kamu bisa langsung ngomong, apa maksudnya gitu. Soalnya aku pernah Bel kayak gitu Bel di Terus mobil bahkan jadi kayak sama teman-teman gitu mhm, loh sama teman-teman terus kayak ada satu mobil di itu tuh samping, isinya waktu di lampu merah gitu isinya itu sorry ya kayak kuli-kuli bangunan gitu loh oke, terus abis gitu memang jendela lagi nggak ditutup gitu mmm, kan terus digodain nggak terima dong aku marah-marah kan tahu nggak sih teman-teman aku bilangnya apa ih kamu nih apaan sih cuman digodain gitu aja. What? Kalian oke, serius? Cuman kayak gitu? Kalau aku enggak, jadi aku bener. bener-bener aku kejar, terus aku bilang gini, "Ngapain kalian kayak gitu? Hah? Kerjaan apa kalian kayak gitu tuh?" Terus ya udah Sesa ngomong aja, ngomong kasar kayak gitu. Itu tuh diketawain loh sama teman-teman Sesa. Itu Ya padahal sama-sama itu, cewek, iya Bel. makanya karena mungkin dia ngerasa ada cewek yang ngerasa kayak gitu tuh komplimen buat mereka. Jadi beda, Oh, pemikirannya iya beda iya iya gitu iya. kan. Tapi Iya kamu sih. nggak apa-apa Kak, aku sangat menghargai orang yang speak up menurut aku ya. Hmm, Dengan prinsipnya, asal dia bisa back it up gitu. Maksudnya kamu ngelakukan A, apa backing-an kamu gitu loh. Apa mhm, apa prinsip kamu seperti apa. Kalau memang prinsip kamu memang melakukan itu A, ya udah lakukan. Aku akan sangat appreciate orang yang seperti itu. Tapi di sini itu kan tadi cewek, cewek udah mhm, banyak banget ya. mhm. Coba korban-korban pelecehan cowok. Ternyata ini nggak ada loh, nggak ada yang pernah berani speak up. Iya tuh, Cowok ini banyak. selalu di ini deh, dipandang sebelah mata pasti ya, "Oh Nah, dasar nih." cowok itu mah enak gitu kan. Nah, Ah, padahal cowok itu banyak. Contoh, tiba-tiba dipegang sama nah, cewek, heeh.
atau sama cowok juga gitu. Itu juga termasuk salah satu bentuk pelecehan seksual. Pelecehan. Pasti ngomongnya kayak gini, "Apaan sih cuma dipegang gitu doang juga nggak rugi apa-apa." Benar. Ah, kecil dipegang Iya, atau eee, pantat nih ya heeh. dipegang gini atau ditowel sama cewek, sama ibu-ibu yang biasanya senior misalnya kayak di tempat kerja nih. Iya "Ih, ya. lucu banget kamu," dicubit atau dipegang gini. Itu juga menurut aku salah satu kalau kamu nggak nyaman sih ya. Mhm. Ini hanya ketika kamu nggak nyaman itu menjadi salah satu bentuk pelecehan seksual. Kalau kamu nyaman, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sebenarnya itu malah justru Iya, lanjut aja. ya Cuman ini udah. buat orang-orang yang ngerasa, "Kok aku ngerasa nggak enak ya? Kok aku ngerasa kayak direndahkan ya?" Intinya kamu jangan pernah takut untuk speak up kah? Jadi diri kamu sendiri aja. Benar. Tenang, kalau misalnya ada sesuatu yang, kayak gitu tuh dilindungi sama hukum gitu, baik cowok ataupun cewek. Tapi kalau misalkan ngomongin soal hukum juga masih belibet juga sih, Bel. Belibetnya seperti apa nih? Kayak masih itu kan masih pro dan kontra kan tentang yang RUU yang tentang Nah, aku bingung nih, kemarin itu kan sempat ada salah satu selebriti yang ketangkep tuh, hmm, ya kan. Itu dia bebas dong, bebas. mhm, Sedangkan yang dulu, yang menjemput rejeki, mhm. itu di penjara kan. Oh iya. Iya ya. Bedanya yang aku tangkap, yang aku baca-baca lagi, bedanya kalau yang dulu menjemput rejeki itu dia ada videonya, Oh. gitu doang. Terus Jadi kalau yang paling baru nggak ini ada nggak ada. videonya, yang di Oh. penjara malah, yang mucikarinya. Hmm, Gitu, itu itu juga kan agak sedikit rancuh kan, padahal belibet kan? bingung juga. Iya. Tuh sama kayak ini nih yang bikin rame juga ya. Kita baca-bacain Boleh boleh. yang ada di Instagram ya. Oke, Jadi oke, pernah oke. ada kita baca, Mhm. itu apa nih kisahnya? Tadi kan banyak nih yang pelecehan seksual atau perawan bukan gara-gara kemauannya sendiri. Nah, ini aku dulu ya Bel ya. Oke. Ini tentang pertanyaan yang berapa minggu yang lalu sih ya, Mhm tentang keperawanan dan keperjakaan. Gimana ceritanya gitu kan. mhm. Ini aku baca ada dari namanya siapa sih ini? Bright. Ya, Nggak usah sebutin juga ya nggak nggak usah apa-apa. sebutin ya. Sengaja bikin akun karena pengen nimbrung. Pengen bagi pengalaman aja dan pandangan yang mungkin beda dari yang udah di-share di sini. Mhm. Aku nggak perawan sama suamiku sendiri sih. Aku sendiri emang penganut paham keperawanan haruslah buat suami. Tapi sebelum nikah pun aku bukan cewek yang anti sex education. Aku nonton bokep, baca buku Kama Sutra, bahkan pernah masturbasi juga. Meskipun edukasi seks itu sebetulnya bisa didapat dari jalan yang lebih pantas lah ya, bukan dengan jalan masturbasi. Pas mau nikah, aku dapat nasihat banyak soal malam pertama dari ibu sama kakakku. Sampai bikin deg-degan ternyata malamnya kita cuma ngobrol di kasur. Gak ngapa-ngapain. Aku pun gak berani tanya, aku takut ya bacanya. Kenapa takut? Sebentar, karena sejujurnya aku nikah lewat jalan ta'aruf. Jadi aku belum kenal banget sama suamiku. Makin deg-degan. Terus setiap malam setelah malam pertama aku selalu menantikan suamiku next move gitulah ya. Tapi dia kayak ngehindar, bahkan first kiss kita aja H+3. Setelah H+5 atau bahkan lebih ya, akhirnya aku beraniin tanya alasannya dan ternyata dia belum berani guys gitu. Pas denger itu agak kaget juga, karena aku pikir biasanya cowok tuh lebih mudah sange. Kok Bener. bisa-bisanya dia tahan, padahal di sampingnya udah ada yang siap dijebol secara halal. Iya Aku makin halal ya? takut. Terus lanjut. Tapi terus dia lanjutin, dia jawab, bukan soal jebolinnya yang belum berani. Itu sih siap-siap aja. Aku mah tiap malam nafsu lihat kamu. Tapi pengen kenal kamu betul-betul dulu, pengen izin sama Allah kalau aku mau nanam supaya nanti anak-anak kita jadi anak yang baik. Di situ aku cuman diem tertegun gitu katanya. Karena emang udah halal gitu kan, kayaknya Mm-mm. harus bener-bener perfect gitu mungkin pikiran Betul. dia ya. Terus sebelumnya aku cuma mikir seks itu adalah kenikmatan hidup, hiburan suami istri, hal menyenangkan untuk bikin anak. Ketika sadar bahwa dari sudut pandang agamaku, seks itu emang perkara besar. Dari aktivitas seks nantinya akan menghasilkan anak. Nah, anak itulah harapan kita. Kan apa dan bagaimana kita menanam, maka begitulah yang akan kita tuai. Sejak itu aku selalu hati-hati tiap mau aktivitas ranjang sama suamiku demi keturunan yang baik. Doain biar punya anak yang baik-baik ya. Tapi ini agak sedikit beda ya sama cerita ini tadi ya. Iya. Karena
kebanyakan teman-teman aku nih yang udah nikah ya, Hmm. nikahnya juga gara-gara MBA. Oh, Itu oke. anaknya ya ampun cakep-cakep semua loh. Padahal itu kan nggak disengaja dan Ah. itu apa sih namanya juga ya kecelakaan Hmm. gitu kan tanda kutip. Itu Bener. ganteng-ganteng, cantik dan itu aku lihat itu anak pertama mereka itu ganteng-ganteng. Anak kedua, ketiga yang benar-benar yang udah apa ya ibaratnya udah halal gitu kan. Heeh. Itu nggak seganteng atau nggak sebagus yang pertama. Tahu nggak? Kenapa aku dari tadi bolak-balik ngomong aku makin takut. Karena itu kamu. Bukan. Karena Kenapa? aku jadi inget cerita teman aku, Bel. Heeh. Dia nikah gitu kan. Adalah teman aku gitu kan. Oke. Nikah. Terus abis gitu semalam nggak dipegang, 2 malam nggak dipegang, Oh, yang 3 itu malam nggak dibuang, nggak dibuang lagi, nggak nggak dipegang. dibuahi. Heeh. Aku tahu Iya itu kan. Heeh. Yang itu yang ternyata dia belok. Nah, Cowoknya belok. coba gimana? Nah itu dia makanya itu Jadi kayak aku makin takut gitu loh kalau misalkan malam pertama tidak disentuh. aneh banget gitu. Itu Aneh, Bo. tidak apa namanya tidak alami. Cowok yang suka cewek halal ya Mm-mm. kan, udah nikah nggak diapa-apain. Cuman kalau dia punya alasan seperti ini tadi ya oke nggak apa-apa. Iya. Cuman kebanyakan sekarang ini saking banyaknya orang yang berpura-pura Mm-mm. itu kasihan loh. Aku jujur aku kasihan banget sama cewek yang ibaratnya ya udah dia perawan sama cowok yang satu ini. Cowoknya itu cuman pengen pembuktian sama orang tuanya kalau dia itu Bener. lurus gitu. Bener. Padahal sebenarnya Dan juga Bel, masih sama cowok. parahnya dia tuh berusaha. Jadi si cewek itu udah nggak perawan Mm-mm. gara-gara dia, tapi cuman sekali doang. Parah Oke. nggak? Parah banget. Terus Dan ditinggal. Coba gimana? ya itu dia. Makanya Serba salah ya. serba salah. Aku nyari cewek itu yang benar-benar yang udah nggak perawan. Maksud dia bolehlah. Aku tuh berpikir seperti ini. Kamu boleh salah sama beberapa orang sampai kamu akhirnya menemukan yang terbaik. Itu Oke, prinsip aku gitu. ya. Contohnya misalnya kayak putus. Sama juga halnya sama seks. Seks ini dia udah ngelakuin. Aku tuh pertama waktu kamu cerita tentang aku ini masih perawan. Terus calon suami aku juga masih perawan. Itu gimana nanti ketika pertama kali itu kan aku nggak mikir ya itu mungkin alamiah aja tinggal masukin doang gitu kan. Ya, tapi fine aja. Fine. Tapi aku penasaran, kamu pertama kali nonton bokep usia berapa? SD bareng-bareng rame-rame. Wow. Karena memang cowok ya. Heeh. Cowok itu lebih berhubungan sama seksual itu lebih cepat. Kelas 3 SD itu sudah mulai obrolannya itu obrolan coli. Obrolan masturbasi, coli, ngelucu. Oh iya bener Gitu sih. kan, sering kan Bener. ngelucu. Terus abis gitu suka misalnya kalau aku suka apa namanya di bangku gitu kan. Teles. Ditempelin itu ke pantat SD gitu kan. kampung mana? Teles gitu aku nggak tahu dan yang Oke. aku juga nggak ngerti. Aku dulu kan kenapa nama aku tuh punya nama ya, Heeh. nama sebutan dari SMA sih karena aku nggak ngerti Cabul bahasa kamu ya Jawa, nggak ngerti bahasa Jawa. Jadi Heeh. nggak ngerti bahasa yang agak sedikit Jawa tahu, Heeh. cuman nggak tahu yang kayak dibalik-balik gitu nggak ngeh gitu. Oh, oke. Jadi aku waktu itu diisengin sama teman-teman cowok-cowok semua sama satu geng. Coba Bel, kamu ke cewek itu bilang aku lihat kimpetmu dong gitu. Gak tahu dong karena aku Iya. taunya kan cuman Iya. yang itu gitu. Heeh. Kimpetmu aku lihat dong gitu. Ya udah aku iseng apa sih gitu. Lihat kimpetmu dong gitu. Tonjok nggak? Enggak, ceweknya karena kan memang nggak tahu karena dulu agak sedikit populer jadi apa sih ya gitu-gitu Oh, doang gitu dan ya. cowok-cowok yang lain tuh shock gitu loh kok nggak Heeh. diomelin ya gitu. Terus jadinya semenjak itu aku dipanggil kimpet Oh, di SMA. wow, sangat nama yang bagus sekali Bagus, ya. pet kimpet dan yang lucu lagi Heeh. ketika ada teman karena kan aku udah biasa ya dengan nama itu ya pet kimpet gara-gara itu aja. Mm-mm. Waktu itu guru apa ya PPKN atau apa ya Manggil itu kamu gitu juga. bukan teman aku yang di depan aku di belakang kan Heeh. sukanya duduknya di belakang. Pet kimpet pinjem ballpoint dong gitu. Dengerlah sama guru itu marah dong. Gebrak meja. Kau pikir aku nggak tahu itu bahasa apa? Kasihan Abelito itu kamu panggil dengan kelamin mamanya. Dia bilang gitu. Itu baru kamu tahu.
Aku udah tahu, Oh, udah dikasih tahu, ya ampun tahu, udah cuman sekeras aku karena itu ya dia biasa. manggilnya kayak gitu, ya Ya itu baru ampun. kayak dia marah-marahin ke anak itu tadi. Jadi itulah Gitu. pentingnya, salah satu pentingnya sex education, dan coba ya netizen semuanya Iya, jangan asal ngejudge ya. bener. Jangan Apapun asal ngejudge korban atau pelaku seks bebas, mereka itu betul. sudah punya pilihan, dan kalau ada hubungannya sama agama, sama Tuhan, itu urusan mereka sama Tuhannya. Bener, dan apapun pilihan kamu nih netizen ya, mau yang udah perawan atau udah nggak perawan, itu pilihan kamu, itu badan-badan kamu, Bener. dan nggak usah yang kamu kayak misalkan nih masih perawan, terus Takut omongan. teman-teman pada ngatain, huh, suci. Bener. Banyak banget Ada yang banyak, kayak aduh gitu. ya ampun kamu nggak ngerasain, karena aku sama Sesa ini berbeda pendapat tentang Enak banget keperawanan. loh, enak banget Iya kayak kan, gitu. cuman kita nggak akan memaksakan. Sesa dengan prinsipnya, enggak deh aku tunggu aja, aku menghargai itu. Sesa juga tahu aku sudah nggak perjaka lama dan aku sering melakukan aktivitas seksual. Ya, Sesa juga biasa-biasa aja, justru Sesa nanya gimana mm-mm. gitu-gitu. Cuman dia nggak tergoda sama sekali karena dia punya prinsip. Nah, jadi coba peganglah prinsipmu. Apapun yang terbaik buat kamu itu adalah tubuh kamu, oke? Oke, nah peganglah itu kamu, kalau Mm-mm. kamu nggak pengen dipegang sama orang lain, maksudnya di Betul. stop gitu. Jangan, no 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 Tapi kamu gitu. sekarang masih perawan atau enggak nih? Menurut Anda Lihat perawan dong.